Jawabnya. Kemudian agenda kita berikutnya adalah tentang senior living atau rumah singgah yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Idayanti. Silakan Mbak Novi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Novi, bagi yang belum kenal. Saya adalah salah satu pengurus dari IKPLN Cabang Kantor Pusat. Sedikit cerita dulu boleh ya, saya pensiun di Desember 2025 dan alhamdulillah per Februari diajak Pak Dodo untuk membantu di IKPLN, jadi termasuk newbie. Maaf kalau banyak tanya-tanya. Kemudian kegiatan saya, karena tadi Pak Wahidin sempat menyentuh masalah kedai kopi, jadi saya cerita sedikit bahwa per tahun lalu setelah mendapatkan pelatihan dan mendapatkan bantuan dari PLN, saya kemudian memulai usaha kedai kopi yang saat ini sudah masuk ke tahun kedua dengan modal, boleh dibilang full dari PLN ya, peralatan dan modal itu saya ambil dari THR soalnya. Itu kemudian juga dari pengalaman saya mengelola event cukup lama di PLN, kemudian saya membangun usaha wedding organizer. Jadi boleh kalau mau perlu WO colek-colek saya. Kemudian juga karena mengelola kafe, saya sekarang jadi bisnis frozen food. Frozen food, dan terakhir saat ini saya juga sedang mulai belajar untuk menjadi konten kreator. Jadi itu kegiatan-kegiatan saya. Baik, hari ini saya atas support dari Pak Wahidin juga mengajak Bapak Ibu untuk brainstorming. Jadi ini masih ide yang awal sekali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini ada pencerahan, ada masukan, dan ini sifatnya go or not go ya. Jadi kalau kata Pak Aji, Pak Adin jalan ya, mungkin insya Allah kita jalan. Baik, bisa next, maaf. Ya, pendahuluan. Nah ini asalnya tuh dari saya sendiri. 2 tahun yang lalu saya sadar saya mau pensiun nih, terus pensiun saya mau gimana? Karena dulu niatnya saya nggak mau ngapa-ngapain, hanya ingin hidup santai, cari akhirat. Jadi saya mulai mencari-cari di mana ya. Disitulah saya menemukan ternyata banyak sekali tempat-tempat untuk rumah tinggal untuk para lansia ini ya. Bahkan saya sendiri sempat mengambil rumah di pesantren lansia di Syaringin, karena saya benar-benar ingin ibadah aja, terus tanpa mengganggu anak-anak. Qadarullah batal karena nggak mencapai kuota. Akhirnya terdampar di KPLN, dan kemudian saya berpikir, wah ternyata prospeknya lumayan besar ya, PLN tuh banyak sekali pensiunan yang mungkin juga berpikir seperti saya, ingin hidup mandiri dan aktif dan tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Itu ide awalnya. Next. Nah ini mengapa rumah lansia? Ini berapa yang saya catat, perubahan gaya hidup atau pergeseran budaya. Kalau dulu anak-anak yang cari panti jompo mungkin untuk orang tuanya. Tapi sekarang, khususnya di angkatan saya aja, yang di lingkungan saya, kita yang cari rumah untuk kita, untuk hidup sendiri, untuk hidup mandiri, mencari rumah lansia seperti yang saya alami. Karena itu akhirnya rumah lansia bertumbuh ternyata ya, tanpa kita tahu. Kemudian lawan kesepian, itu. Kalau udah lansia sama anak-anak udah mandiri, bahkan udah keluar rumah, kita tuh sendiri. Mungkin bapak-bapak ibu pernah mengalami ya, linglung sendiri di rumah ngapain gitu ya, ngaji ya seberapa lama sih gitu ya, masak udah capek dan sebagainya sendiri. Kadang-kadang saya mikir nih, kalau saya jatuh jam 7 pagi, anak saya pulang jam 9 baru ketahuan tuh jam 9 malam ya kalau sendirian begitu. Kemudian tentunya itu sepi itu bikin stres ya, jadinya aduh cepet pusing, cepet lemes, itu terasa. Kemudian tadi anggota keluarga sudah terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu untuk kita. Kita nggak pungkiri anak-anak punya kehidupan sendiri yang nggak bisa ngawasin kita terus menerus. Kemudian mengapa rumah lansia ya? Kita harapkan ini menjadi wadah kegiatan yang positif dan produktif untuk para lansia. Next. Nah apa itu rumah singgah lansia? Ini dinamai Pak Wahidin sebagai rumah singgah gitu ya, rumah singgah. Jadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Di sana ada kegiatan kesehatan, kemudian ada edukasi dan keterampilan, ada aktivitas rekreasi. Dan ini berbeda dengan panti jompo. Jadi ini bukan panti jompo, tapi rumah komunitas untuk para lansia. Oke, next. Tujuannya memberikan lingkungan yang aman dan nyaman, mengurangi rasa kesepian tadi,
mendorong kita untuk lebih sehat, aktif, dan produksi, tentunya akan meningkatkan kualitas hidup dan membangun komunitas yang hangat dan bermakna. Next. Nah, ini saya kutip beberapa tayangan dari Ibu Cut Rifa Mutia yang pada 9 Mei lalu menjadi narasumber di acara Forum Komunikasi. Kayaknya ini ya nyambung ya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Tantangan usia lanjut, apa sih? Kesepian, kehilangan teman. Betul ya Bapak Ibu ya? Nanti pada ada di usia tertentu yang akhirnya kita tuh mau keluar rumah nggak bisa, di rumah nggak ada orang, lama-lama mikir saya kalau nggak ada yang kawan ngomong bisu deh nih saya. Diam aja seharian di rumah ya. Kemudian bahwa kalau kita bersama, kebersamaan itu penting ya, membuat hati lebih tenang, mengurangi stres. Kemudian juga kalau kita bersama kita biasa saling bantu, berbagi cerita dan sebagainya, dan semangat hidup insya Allah bisa muncul kembali dan akan memberikan makna hidup. Ini saya kutip dari presentasi Ibu Cut Rifa. Next, saya cepat aja ya Bapak Ibu. Oke, seperti apa sih nanti rumah lansia itu? Ini dia. Jadi rumah singgah lansia bukan hanya tempat tinggal, tapi sebuah komunitas yang menyediakan hunian nyaman dan nyaman bagi lansia. Ada pendampingan aktivitas harian, pemantauan kesehatan, kegiatan sosial dan kreativitas serta ruang interaksi. Ada fasilitas utamanya, ada kamar huni, lengkap dengan catering, laundry, aula serbaguna dan sebagainya. Kemudian juga ditunjang oleh kegiatan-kegiatan, program kegiatan. Next. Nah, siapa aja yang bisa menjadi anggota dari rumah singgah lansia? Ini saya merujuk dari, saya banyak baca dari rukun senior living. Jadi saya ambil rujukan dari sana. Jadi dia harus memasuki usia lansia. Ternyata berdasarkan WHO 60 tahun ya, standar usia lansia itu 60 tahun. Di usia itu mungkin ya tadi kita sudah lelah untuk nyetir, menghadapi kemacetan dan sebagainya ya. Jadi sudah sangat kurang berkegiatan. Kemudian harus atas keinginan sendiri. Kemudian ada persetujuan atau kontrak dengan pihak keluarga atau penanggung. Kemudian masih bisa beraktivitas mandiri. Kecuali nanti rumah singgah itu juga ada fasilitas daycare-nya ya, ada khusus untuk itu. Kemudian tentunya mampu membayar uang keanggotaan. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita kutip bahwa di beberapa hunian lansia, ini juga kemarin Pak Wahidin sempat share ya, ini di Rukan Lansia di Cibubur, STW Ria Pembangunan. Jadi kalau dilihat, tuh saya tinggal di hunian lansia bukan berarti anak-anak tidak sayang ya. Kemudian anak menantu baik tapi saya kesepian. Jadi kesepian tuh kayaknya menjadi faktor utama deh. Faktor utama, nggak ada teman cerita, nggak ada teman sharing, berkegiatan yang sefrekuensi. Makanya hunian lansia itu menjadi tujuan dari para lansia masa kini. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di Kompasiana atau kalau punya IG atau TikTok bisa lihat di Senior Living Indonesia, itu banyak sekali sharing-sharing terkait ini. Next. Nah, jadi rumah singgah lansia ini menjadi gaya hidup seperti saya sampaikan tadi, hadir sebagai solusi tempat tinggal yang nyaman, aman dan bermartabat, mengedepankan pendekatan kekeluargaan, kesehatan dan sebagainya. Baik, next. Nah, ini Asosiasi Senior Living Indonesia ternyata sudah ada, sudah beranggotakan 40, baik dari hunian, daycare, caregiver dan sebagainya, ternyata sudah ada wadahnya. Dan kalau emang kita membangun, kita bisa bergabung di sini untuk banyak mendapatkan sharing-sharing terkait pengembangan rumah lansia. Next. Nah, konsep usaha sekarang. Konsep usaha seperti apa? Jadi rumah singgah ini merupakan peluang usaha yang memiliki nilai ekonomi sekaligus tentunya nilai sosial. Target pasar kita yaitu pensiunan yang ingin tinggal dalam komunitas, lansia yang membutuhkan lingkungan sosial dan pendampingan, dan tentunya keluarga yang mungkin membutuhkan solusi pendampingan untuk orang tuanya. Sumber pendapatan itu dari biaya hunian, paket pendampingan, aktivitas, kemudian mungkin kerjasama dengan institusi melalui program-program sosial. Lanjut, strategi berdasarkan SWOT. Jadi ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena berfokus pada kepedulian terhadap lansia, memperkuat citra sebagai di rumah kedua, bukan sekedar tempat tinggal, mengutamakan layanan penuh kasih, membuat paket layanan fleksibel, ada potensi dukungan program sosial, dan kita bisa menjalin kemitraan dengan pihak kesehatan atau komunitas. Dan next, tentunya dia punya kelemahan dan hal yang perlu menjadi perhatian kita. Modal awalnya pasti cukup besar, kemudian biaya operasional, ada standar-standar pelayanan, belum tentunya resiko keluhan dari anggota, aduh ternyata aku nggak happy di sini, aku nggak dibantu dengan baik di sini dan sebagainya.
dan mungkin perubahan kondisi ekonomi yang tadinya bisa bayar iuran tapi kemudian situasi berubah akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya terpaksa keluar dari rumah singgah. Itu salah satu dari beberapa yang saya lihat sebagai weakness maupun threat-nya. Next. Nah, ini dia. Jadi kalau memang dinilai kegiatan ini atau program ini bisa menjadi tadi memberikan nilai buat IKPLN, ini action plan yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita bisa benchmark dulu melihat seperti apa sih yang sudah ada, atau kita berkunjung ke asosiasi Rukun Living untuk sharing pendapat dengan para pengurusnya. Kemudian tentunya harus ada pemantapan konsepnya, harus ada pembentukan tim. Ini bukan kerja besar, bukan kerja kecil, saya rasa sangat serius karena banyak aspek, ada aspek hukumnya, kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga tentunya ada pelaksanaan survei, seberapa besar sih, tapi saya rasa ini peminatnya sudah mulai banyak nih, karena di STB Ria Pembangunan itu ada mantan sektor PLN loh, Pertamina yang di sana gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang anaknya tinggal di luar negeri, dia di rumah, saya di sini aja. Anak-anaknya yang ditugaskan ke daerah, daripada saya di rumah sendiri, saya di sini aja. Jadi prospeknya saya rasa cukup besar. Kemudian kita perlu beraudiensi dengan calon donatur atau investor seperti divisi aset, Divkom, CSR, YPK, YBM mungkin bisa kita gandeng untuk mewujudkan proyek ini. Kemudian pelibatan relawan, caregiver dan tenaga profesional. Kita bisa menggandeng mitra lansia berdaya, rumah sakit dan generasi muda PLN yang sekarang punya program pengabdian. Mungkin pengabdian 2 minggu itu terjunin aja ke rumah lansia. Mereka bisa mengajar untuk kita, mendampingi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Next. Ya, ini dia penutup. Jadi saya rasa ini bisa jadi peluang usaha yang memiliki nilai ekonomi dan sosial, dan dengan dukungan berbagai pihak kita dapat mewujudkan tempat yang memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para senior PLN. Demikian paparan saya. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Hidin, Pak Mulyaji. Monggo kalau ada masukan-masukan. Sekali lagi ini brainstorming ya, jadi ini masih ide awal sekali. Tentunya mungkin masih banyak kekurangan ya. Silahkan kalau ada masukan-masukan. Enggak Bapak? Kira-kira BMP-nya berapa tahun? Nah itu dia, itu kayaknya perlu ada tim yang mengurusi ini. Tadi juga ada yang menarik dari Pak Wahidin bahwa itu ada Yayasan Teratai Putih punya Pak Saiful ya, mereka punya gedung yang belum kepake, kita mungkin bisa kerjasama gitu ya. Itu mungkin bisa jadi peluang. Kita hitung misalnya ini aja Pak ya. Anggota PLN berapa anggota IKPLN kantor pusat Pak Dodo? Anggaplah 2.500. 1% aja dari kantor pusat masuk itu berapa tuh? 25 ya. 25 ya. Per bulannya berapa? Itu udah kelihatan sih kasarnya gitu ya. Nah terus menariknya lagi ini juga bisa menggandeng kita semua. Misalnya siapa sih yang jadi kepala sekolahnya? Saya tuh selalu merhatiin Ibu Yuli. Bu Yuli ini urusan banget sama, bisa jadi kepala sekolah loh Bu Yuli. Atau saya yang suka masak, mungkin ada lowongan buat saya jadi kepala dapur, kan lumayan ya dapat gaji ya. Mungkin itu juga bisa kita saling take and give lah antar para pensiunan seperti itu. Jadi, nah ada guru ngaji benar. Jadi tenaga pengelola itu pendamping itu bisa dari kita untuk kita, dan kita bisa melibatkan teman-teman PLN sebenarnya aktif, dan itu sangat bisa saya rasa lakukan. Kita banyak profesional di pada masanya gitu. Kayak Pak Dindin kan gitu kan. Wah, ini kalau bikin event, gathering, nah itu bisa Pak Gingin yang dampingin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Tadi BP ya Pak ya, serius Pak nanyanya ke Pak Wahidin. Mungkin Pak Doni kalau dimasukkan ke dalam majalah New IKPLN, fotonya ini dikasih kacamata mungkin Pak. Foto-foto yang ada ini harus dikasih kacamata, karena nggak boleh foto orang, lokasi orang dipublikasikan. Jadi kalau mau masuk majalah dikasih kacamata dia. Boleh Pak. Ini juga saya ambil umum karena ini yang tidak berbayar Pak. Jadi makanya saya nggak berani, seperti kata Bu Cut, saya nggak berani pasang orang kita nih, biasanya ribut gitu loh. Makanya orang-orang asing semua yang dan karena ini diambil dari dari situs yang memang boleh kita pakai seperti itu. Boleh dipakai ini? Ya. Kalau boleh ya, dipakai? Boleh Pak. Jadi nggak semuanya. Dipakai, boleh. Ya, kalau tidak boleh dipakai, kasih kacamata. Ya, lebih aman ya Pak. Lebih aman. Ya. Nanti timbang-timbang sampai ke
ini ke IKPLN Pusat. Kena syu ya. Pertanyaannya sama dengan apa pertanyaan saya. Sebelum bertanya ke di IKPLN Pusat tentang mau menerbitkan IKPLN New, maka kita lebih bagus kasih kacamata hitam. Baik Pak. Ada lagi? Ya silakan Bapak. Baik, menarik sekali Bu Novi. Jadi saya ingin sedikit sharing ya, cerita juga. Sebetulnya betul tadi yang punya pemikiran seperti ini sebetulnya lumayan banyak gitu. Termasuk saya pun sebetulnya bukan hanya pernah, tapi pernah jalani juga yang seperti ini. Bahkan kami sudah membuat yayasan di Surabaya, namanya Yayasan Husnul Khotimah Indonesia. Dan tidak terbatas pada rumah sebetulnya, tapi hunian sebetulnya kita. Karena di situ ada pusatnya berupa tempat pertemuan, kemudian di ring satunya di situ ada dormitori, ada tempat usaha, ada kemudian ring tiganya 3K, kolam, kandang, dan kebun. Nah, sebetulnya itu lebih ke hunian, sehingga di situ lebih fleksibel. Ada yang memang ingin bertempat tinggal menetap, dia bisa berinvestasi semacam rumah di situ, tapi ada yang juga kamar gitu. Nah, saya kira ini sesuatu yang mulia ya, karena memang tidak hanya kita berpikir untuk kita sendiri, tapi juga berpikir untuk yang lain. Mungkin satu saat kita bisa sharing yang lebih ini lagi Bu Novi. Saya sebetulnya tertarik juga untuk kemudian ingin sharing bersama-sama. Dan yayasan kami itu sudah berjalan tahun ketiga ini di Jawa Timur. Nah, nanti kita bisa juga saling sharing. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silakan Bapak. Terima kasih. Saya kira ini ide yang menarik ya, bisnis yang menarik. Dan saya yakin pasarnya ada. Ya. Walaupun tadi dari segi investasi tentu besar karena harus menarik ya. Kemudian dari operasional juga udah kelihatan ribetnya ya, pasti ribet sekali karena ngurusin orang tua dan mungkin tidak hanya masalah kesehatan, finansial juga mereka ada masalah. Tetapi tetap pasarnya itu ada. Apalagi sekarang banyak aplikasi yang bisa memfasilitasi seperti aplikasi yang tadi kita ya kebetulan bisnis saya sedikit bersinggungan, cuman ya mungkin kayak seumur kita kalau mau mulai lagi ya rasanya kok kalau modal barangkali ada bank segala macam, tadi kerjasama dengan CSR, YBK barangkali juga bisa, tetapi ya tadi perlu planning yang baik gitu. Lah seumur kita rasanya membuat planning aja udah pusing gitu lah. Apalagi nanti investasi operasional. Tetapi saya senang dengan ide ini. Barangkali suatu saat kita bisa diskusikan bersama dan kita realisasikan. Karena saya yakin pasarnya ada. Pasarnya pasti ada. Ya, karena banyak orang tua yang lonely gitulah kira-kira ya. Itu pasarnya ada banget gitu menurut saya. Dan saya yakin bisnis itu menarik, cuman ya harus ada yang mengelola. Ya, perlu lebih detail ya Pak ya, lebih mantap. Saya Baik, mau komentari Bu. Silakan Pak Dodo. Terima kasih. Sebetulnya Pak ada anggota kami ya yang juga pengurus daripada DJPP Pak Saifullah itu ya. Beliau itu punya yayasan ya, yayasan pendidikan ya, Teratai Putih Global. Ya, kita semua kan pernah di sana juga, pernah
berkunjung ke sana. Ya, jadi itu beliau itu punya lahan sampai 11 hektar di sana di Bekasi itu ya. Nah, ada di situ ada masjid, kemudian juga ada sekolah, ada kolam renang, ada kantin, ya. Kemudian ada lahan masih kosong juga gitu, ya. Jadi ini saya waktu itu pertama kali ketemu dengan Pak Saifullah ya ke rumahnya, saya sampai terkaget-kaget. Sampai saya bertanya ke Pak Saifullah, saya bilang, Pak Saifullah kok Bapak kok berani gitu ya menginikan seperti ini gitu kan, rumahnya juga bagus, kemudian punya yayasan, punya ini, punya itu gitu ya. Saya sampai tanya kepada beliau itu. Karena yang saya alami ya, nggak kaya juga ya, itu sudah dikuntit tuh sama KPK ya. Bapak Ibu sekalian ya, untuk diketahui, saya diperiksa KPK itu sampai 30 kali ya. Dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong saya ya, dan akhirnya petinggi PLN 1 yang masuk bukan saya. Tadinya calonnya adalah saya. Ya. Saya dicecar betul, Pak. Sampai dipanggil pagi-pagi jam 8 sudah nongkrong di sana, baru dilepas jam 11 malam. Coba 30 kali begitu apa enggak stres? Ya, saya juga udah ini ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, karena kita tidak berbuat macam-macam ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menolong saya ya. Akhirnya alhamdulillah saya terbebas dari itu. Nah, maksud saya bertanya kepada Pak Saifullah itu karena pengalaman saya seperti itu. Kebetulan saya dengan Pak Saifullah juga sudah lama kenal itu ya, jadi dekat. Jadi saya tidak ragu-ragu tuh. Di rumahnya saya tanya, "Pak, kok Bapak berani seperti begini?" Ternyata rahasianya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini barangkali nih untuk kita ikutin ya kalau kita bisa. Pak Saifullah itu dari sejak muda, suami istri sudah sepakat di rumahnya itu tidak pernah lepas dari memelihara 2 orang anak yatim. Sehingga sekarang punya teratai putih global. Dan di situ bukan hanya orang-orang yang punya duit yang menitipkan anaknya di sekolah, termasuk juga anak-anak yang terlantar, yang tidak ada yang membiayai, itu disediakan asrama di sana. Di sana ada masjid, ada pendidikan, ya, ada kolam renang, ada kantin, lengkap deh di sana ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu barangkali sebagai informasi ya, mari kita ini di usia yang sudah menjadi anggota IKPLN ini ya, tidak putus asa ya untuk selalu kita berbuat baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak tidur ya, kita berbuat baik itu akan ada balasannya ya, akan ada balasannya kepada kita ya. Kalau tidak dirasakan di dunia, insya Allah di akhirat kita mendapat. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena waktu ya sudah harus diakhiri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon arahan lebih lanjut kalau memang ini disetujui untuk go. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novi, pensiun termuda pengurus IKPLN cabang kantor pusat.